dan dosen sekalian, untuk memenuhi nilai KB2, saya akan menjelaskan yang pertama tentang market segmentation analysis dari Universal Studio. Yang pertama ada geografikalnya. Singapura mempunyai letak yang cukup strategis, yaitu di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara. Tepatnya Universal Studio Singapura berada di Resort World Sentosa yang merupakan wilayah pariwisata di Singapura dengan izin perjudian, 2 resort kasino, dan dilengkapi perhotelan terbesar, sehingga tidak kalah saing dengan Bangkok, Hong Kong, Shanghai, Tokyo, dan kota-kota besar atau negara-negara besar lainnya. Pasar utamanya adalah kawasan Asia, terutama Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Iklim Singapura adalah iklim tropis khatulistiwa, namun letaknya cukup jauh dari garis khatulistiwa, sehingga cuacanya tidak terlalu panas dan cocok untuk kreasi di luar lapangan. Yang kedua, ada demografik. Konsep dari Universal Studio Singapura adalah mirip dengan perjalanan Battlestar Galactic, sehingga target pasar yang ingin dicapai diutamakan sekitar usia 15-34 tahun yang cocok terhadap konsep ini. Namun seperti yang kita ketahui, Universal Studio merupakan tempat hiburan keluarga, jadi target pasarnya semua umur dapat datang ke Universal Studio. Nah, berdasarkan tahun pembuatannya yaitu 2010, maka kita dapat melihat bahwa pasar utama yang ditargetkan yaitu sekitar 15-34 tahun itu menempati 28% dari keseluruhan jumlah warga di Singapura. Namun sekali lagi, karena Universal Studio adalah tempat rekreasi keluarga, maka sebenarnya target Universal Studio adalah keluarga-keluarga yang ada di setiap negaranya. Selanjutnya ada behavioral, memiliki brand dan image tersendiri karena mengangkat tema yang berbeda dengan pesaing, yaitu tema film. Nah, Universal Studio juga memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pelanggannya. Contohnya memberikan asuransi keselamatan kepada pelanggan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya ada psychographic. Jadi produk-produk Universal Studio ini dipersiapkan untuk orang-orang yang sering berpergian dan bersosialisasi, serta orang-orang yang gemar mencari konsep yang baru dan inovatif. Karena orang-orang tersebut yang akan mempengaruhi teman-temannya dengan berbagai cara seperti lewat sosial media atau yang lainnya, agar teman-teman mereka turut merasakan pengalaman baru yang sudah mereka rasakan di Universal Studio. Yang selanjutnya ada user situation. Jadi Universal Studio hampir beroperasi setiap hari, termasuk hari-hari besar seperti Natal, Paskah, Tahun Baru, dan Halloween juga. Nah, dengan tujuan memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi pengunjungnya. Jadi di hari besar, pengunjung malah lebih banyak datang. Walaupun Universal Studio tidak didirikan di semua negara, tetapi masih banyak dan selalu ada pengunjung berdatangan setiap harinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmentation persona Universal Studio. Nah, kami mengambil contoh dari keluarga Nick dan Carol. Jadi Nick dan Carol mempunyai 2 orang anak, namanya Calvin dan Chloe. Motivationnya, Calvin dan Chloe sangat ingin bertemu dengan para tokoh favoritnya di film-film seperti Minion dan lain-lainnya. Nah, Nick dan Carol juga ingin berlibur di hari Valentine untuk menikmati kebersamaan di hari kasih sayang. Maka dari itu, mereka berdua memutuskan tanggal 14 Februari untuk pergi ke mengunjungi Universal Studio di kediaman mereka, yaitu di Singapura. Goalsnya, Universal Studio sebagai taman bermain untuk keluarga dan tempat penuh tokoh animasi film yang didambakan dan diidolakan oleh anak-anak. Manifestationnya ingin mengabulkan keinginan Calvin dan Chloe, namun juga sekaligus menikmati kebersamaan keluarga dan merayakan hari kasih sayangnya. Nah, Universal Studio Singapura membuat impian Calvin dan Chloe terwujud untuk bertemu dengan tokoh-tokoh kartun di film favoritnya. Selain itu, wahana-wahana yang menegangkan sekaligus menyenangkan membuat mereka semakin menikmati kebersamaan dan puas mengunjungi Universal Studio Singapura. Saya Bobby akan menjelaskan tentang positioning of Universal Studio. Perbedaannya, kalau Disneyland lebih mahal, kalau Universal lebih banyak inovasinya, kalau Legoland
sedikit atau kurang inovasi. Selanjutnya value proposition, target consumer semua usia, keluarga, kalangan menengah ke atas. Value proposition, taman hiburan yang menyediakan pengalaman menarik yang tak terlupakan. Berikut adalah persamaannya antara ketiganya. Yang pertama adalah tempat hiburan keluarga yang memiliki wahana permainan yang rata-rata sama, pelayanan baik, fasilitas memadai, tempat ternama. Perbedaannya, kalau Universal memiliki teknologi canggih sehingga dapat menciptakan replika dinosaurus yang bisa berjalan, memiliki karakter-karakter yang berbeda dari teman hiburan lain. Kalau Disneyland memiliki lebih banyak karakter dan memiliki replika istana megah. Kalau Legoland seluruh visual berbentuk Lego, memiliki bentuk karakter yang berbeda dari brand lain. Selanjutnya scope of differentiation, ini ada wahana yang beberapa wahana yang berbeda dengan kompetitor. Ini ada merchandise menggunakan jenis barang dengan tema yang ada. Selanjutnya harga, dengan harga yang relatif mahal tapi mendapat pengalaman tak terlupakan. Selanjutnya customer care service, ini adalah layanan pelanggan yang memadai melalui website. Selanjutnya positioning strategis ada 5, yaitu product differentiation, image differentiation, channel differentiation, personal differentiation, dan service differentiation. Kalau produk tadi memiliki karakter dan tema yang berbeda dengan kompetitor. Kalau yang service, asuransi keselamatan, cepat dan tanggap. Kalau people tadi staff friendly dan profesional. Selanjutnya ada image, taman hiburan keluarga dengan tema film. Yang terakhir, channel, memiliki metode branding dilakukan kepada seluruh media sehingga media juga dianggap sebagai channel penting. Selanjutnya, yang pertama ada core benefit. Core benefit dari Universal Studio yaitu kebahagiaan dan kebersamaan keluarga. Di sini maksud Universal Studio memang tempat yang tepat untuk menyempurnakan kebahagiaan dan kebersamaan keluarga lewat berbagai macam wahana menarik dan tampilan-tampilan menarik yang dipersembahkan untuk semua pengunjung. Yang kedua ada generic product. Universal Studio adalah tempat hiburan dengan berbagai wahana dan acara spektakuler. Di sini maksudnya Universal Studio menghadirkan momen kebahagiaan dan kebersamaan yang tak terlupakan bersama orang-orang terdekat. Universal Studio sangat cocok dikunjungi bersama orang-orang terkasih untuk membuat kenangan liburan yang tak terlupakan. Lalu yang ketiga ada expected product. Di sini Universal Studio hadir di berbagai negara di dunia untuk berbagai tingkat usia. Universal Studio menargetkan pengunjung dari berbagai negara dengan tingkat usia tanpa batas. Segala usia dapat mengunjungi Universal Studio dan pulang dengan pengalaman yang tak terlupakan. Selanjutnya ada augmented product. Universal Studio memiliki acara tahunan dan tema yang berbeda-beda di setiap negara. Untuk langkah inovasinya, Universal Studio membuat acara khusus yang berbeda setiap tahunnya atau setiap musimnya. Selain itu, di setiap negara pasti punya tema-tema yang berbeda sehingga para pengunjung tertarik mendatangi segala Universal Studio yang ada. Lalu yang terakhir ada potential product. Di sini Universal Studio menyediakan layanan adanya saklar anak. Jika lebih dari satu pengunjung orang dewasa mengunjungi taman hiburan ini dengan anak-anak yang tidak ingin menaiki wahana, pada setiap perjalanan ada opsi switch anak. Di sini pengunjung bisa bergantian menaiki wahana tanpa mengantri ulang. Jadi
saat orang dewasa yang pertama menaiki wahana, orang dewasa yang lain dapat menjaga anak-anak. Lalu ketika orang dewasa yang pertama sudah selesai, orang dewasa yang kedua bisa menaiki wahana tanpa harus mengantri. Cukup saja switch dengan orang dewasa yang pertama. Sekian penjelasan dari kelompok Universal Studio. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak.